Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lestari, Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, semester 6, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat HACCP, yaitu GMP dan SSOP. Langsung saja dimulai dari persyaratan awal. Persyaratan awal meliputi lokasi dan lingkungan. Kedua, persyaratan fisik meliputi bangunan dan fasilitas, sedangkan operasional meliputi GMP dan SSOP. Persyaratan awal yaitu pertama lokasi. Lokasi tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia dan industri, pembuangan sampah dan limbah, daerah binatang pengganggu dan daerah rawan banjir. Di wilayah pengolahan, pasokan airnya harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Kemudian, air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum, dan air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Untuk pasokan listrik harus memadai selama proses penanganan atau pengolahan dan selama terdapat bahan baku atau produk yang memerlukan pasokan listrik untuk maksud tertentu. Harus tersedia alternatif cadangan listrik apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti genset. Harus juga terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungan listrik. Untuk di lingkungan pengolahan, lingkungannya harus bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Kemudian, dipavet atau aspal untuk meminimalisasi kemungkinan debu lumpur yang masuk ke dalam pabrik. Kemudian, mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke pabrik, saluran pembuangan mengalir ke area bersih ke area kotor. Yang terakhir, dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pes masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk ke pabrik. Selanjutnya, persyaratan fisik meliputi bangunan. Bangunan memiliki persyaratan umum. Yang pertama, desain dan tata letak harus mampu menghindari terjadinya yang pertama, hambatan penerapan sanitasi dan higien, kontaminasi silang, kontaminasi dari luar. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas seperti dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain harus yang pertama, kuat dan tidak beracun atau mengkontaminasi makanan yang diolah. Kedua, permukaan halus atau mudah dibersihkan. Yang ketiga, tidak menyerap air atau kedap air. Yang terakhir, tidak berpori. Yang ketiga, layout. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yang pertama, alur produk. Produk harus dapat mengalir secara efisien tanpa mengalami penundaan, maka resiko kontaminasi dapat dikurangi. Yang kedua, kontaminasi silang, meliputi bahan baku ke produk akhir, ruang yang kotor ke ruang yang bersih, alat yang kotor ke alat yang bersih. Yang ketiga, perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Menggunakan bahan yang diperoleh untuk fasilitas pengolahan makanan, dilengkapi alat pencegah serangga tikus dan binatang pengganggu lainnya. Yang terakhir, didesain untuk memperkecil resiko kontaminasi dari manusia dan lain-lain. Untuk menentukan bangunan untuk pengolahan, ada persyaratan khususnya. Yang pertama, ruang-ruang terpisah. Beberapa tahap pengolahan harus dipisahkan, seperti pengolahan dingin dengan pengolahan panas, pengolahan kering dengan pengolahan basah, pengasapan dengan ruang pengolahan lainnya, yang terakhir area bersih dan area kotor. Yang selanjutnya, ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan, yang bahan bukan makanan harus disimpan jauh dari makanan, bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang khusus yang terkunci. Yang terakhir, beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus seperti tempat penyimpanan es dan cold storage memerlukan kontrol suhu. Yang terakhir, limbah harus disimpan jauh dari benda apapun. Untuk lantai ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, minimal 3 derajat. Yang kedua, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan bahan kimia. Selanjutnya, permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan.
Yang terakhir, pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung, tidak boleh menyudut. Untuk selanjutnya dinding. Dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerjaan basah harus dibuat dari bahan kedap air. Permukaannya rata dan bagian dinding sampai dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai harus dibuat dari bahan khusus supaya mudah dibersihkan. Untuk bagian langit-langit, ruang tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit yang tidak retak, tidak bercelah, dan tidak terdapat tonjolan, serta sambungan yang terbuka. Selanjutnya, terbuat dari bahan yang kedap air, berwarna terang, permukaannya rata dan halus, serta mudah dibersihkan. Kemudian, tidak boleh ada pipa-pipa yang terlihat di atas tempat ikan diolah. Yang terakhir, tinggi langit-langit minimal 3 meter. Untuk di bagian pintu dan jendela pengolahan, pintu harus dibuat dari atau dilapisi bahan yang tahan karat, permukaannya halus dan rata, kedap air, serta mudah dibersihkan. Yang kedua, konstruksi pintu harus dirancang untuk dapat membuka dan menutup sendiri. Yang ketiga, jendela harus dibuat sekecil mungkin dan tingginya dari lantai minimal 1 meter. Yang terakhir, bahan yang digunakan untuk pembuatan pintu dan jendela harus tahan air, permukaannya halus dan rata serta mudah dibersihkan. Untuk bagian ventilasi, ruang pengolahan harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, ventilasi digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Ventilasi harus dilengkapi dengan filter, memungkinkan udara kering mengalir ke dalam untuk mencegah kondensasi. Untuk di bagian penerangan, semua permukaan tempat kerja dalam ruangan harus mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas minimal 20 foot candles. Yang kedua, memberikan keamanan di area kerja dan memungkinkan inspeksi secara visual, baik terhadap produk maupun bangunan atau ruangan, supaya tidak menyilaukan dan tidak merubah warna produk. Selanjutnya, drainase atau saluran pembuangan. Saluran pembuangan harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar, harus kedap air dan tahan lama, dan permukaannya halus dan rata. Yang kedua, bagian-bagian drainase yang keluar dan melalui dinding ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya tikus dan binatang lainnya. Yang ketiga, sambungan dan belokan harus halus dan rata, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aliran limbah padat. Yang terakhir, arah aliran air limbah dari area bersih ke area kotor. Bagian kedua, fasilitas. Yang pertama, sarana pembuangan limbah harus dipisahkan antara padat dan cair. Yang kedua, ruang istirahat, ruang makan, tempat ibadah. Yang ketiga, fasilitas sanitasi seperti sarana cuci tangan, bak kaki, toilet, dan ruang ganti. Yang keempat, sarana produksi atau proses yang cukup seperti meliputi pendinginan, pembekuan, pemasakan, pemanasan, dan lain-lain yang cukup dan sesuai persyaratan. Yang kelima, peralatannya harus steril, tidak beracun, tidak berkarat, halus, mudah dibersihkan, dan disinfeksi, tahan pecah, tidak berpori, dan tidak berbau. Yang keenam, sarana penyimpanan meliputi penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk, penyimpanan bahan kimia, dan lain-lain. Fasilitas nomor 7, fasilitas harus mempunyai tempat pembuatan es dan laboratorium. Untuk di bagian operasional yaitu JMP dan SSOP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu JMP. JMP adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan SSOP adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Yang pertama, seleksi bahan baku. Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, bahan pembantu. Yang keempat, bahan kimia. Yang kelima, pengemasan. Keenam, penyimpanan. Dan yang terakhir, distribusi. Yang pertama, seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku harus mengetahui asal-usul bahan baku. Kemudian, tidak ada bahan baku yang diterima jika diketahui mengandung parasit, bakteri, pestisida, obat ikan, atau racun dekompos. Yang kedua, harus diinspeksi dan disortasi sebelum diolah. Yang ketiga, perlu diuji lab. Yang terakhir, sistem FIFO. Penanganan dan pengolahan. Penanganan dan pengolahan dilakukan dengan cepat, higienis, terlindung, dan mencegah kontaminasi. Yang kedua, sesuai dengan sistem FIFO. Yang ketiga, bahan baku yang menunggu proses lebih lanjut harus ditempatkan pada tempat atau wadah yang saniter dan higienis, diberi es atau dimasukkan ke dalam pendingin. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk menyimpan harus dapat menjaga kondisi suhu suatu produk. Yang terakhir, wadah untuk penanganan produk segar dan es, terbuat dari bahan kedap air, halus dan tahan karat serta mudah dibersihkan. 3. Bahan tambahan makanan. Meliputi jenis, tujuan, kualitas, metode penggunaan, dan pengawasan. Persyaratan bahan tambahan makanan. Yang pertama, persyaratan bahan sesuai dengan standar, sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, pemakaian bahan sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, bahan yang diterima, didokumentasikan dan dimonitor. Yang keempat, bahan kimia harus mengetahui jenisnya, tujuannya, metode penggunaannya, kualitas dan pengawasan. Yang kelima, pengemasan. Bahan pengemas harus didesain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan. Yang kedua, dapat mengakomodasi pelabelan yang benar. Yang ketiga, bahan pengemas tidak toksik dan aman. Selanjutnya, pengemasan sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaan. Dan yang terakhir, bahan pengemas harus kuat, mudah dibersihkan, dan dicuci hama. Pengepakan dan pelabelan mampu melindungi dan mempertahankan mutu produk. Yang kedua, bahan yang digunakan terjamin kebersihan dan integritasnya. Yang ketiga, bahan pengemas disimpan di gudang tersendiri dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Kemudian, pengemasan dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindarkan kontaminasi. Bahan yang tidak boleh digunakan ulang. Kemudian, kemasan produk diberi label atau dokumen-dokumen yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, dan tanggal produksi, serta negara asal. Yang keenam, penyimpanan. Untuk penyimpanan beku, gudang beku mampu menjaga suhu pusat produk minus 18 derajat Celcius atau lebih dingin. Yang kedua, dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang mudah dibaca. Yang ketiga, sensor suhu pada alat pencatat suhu diletakkan di lokasi yang mempunyai suhu paling tinggi. Selanjutnya, penyimpanan produk dengan metode FIFO. Kemudian, penyimpanan produk menggunakan palet untuk mencegah kontaminasi dan menjamin sirkulasi udara dingin yang merata. Penyimpanan beku harus dilengkapi tirai udara pada pintu masuk antara enterum dan gudang beku. Yang terakhir, penyimpanan beku mempunyai fasilitas enterum. Yang ketujuh, distribusi, meliputi jenis produk, jenis alat angkut, dan kondisi penyimpanan. Persyaratan mutu yang harus dipenuhi yang kedua yaitu SSOP. SSOP memiliki 8 kunci. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Yang terakhir,
pest control. Yang pertama, keamanan air dan es. Keamanan air dan es memiliki pasokan cukup untuk kegiatan pencucian, proses, pembuatan es atau produksi uap. Yang kedua, air laut bersih hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Yang ketiga, air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Yang terakhir, memonitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan. Kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak bereaksi dengan produk. Yang kedua, pakaian kerja dan peralatan harus dijamin kebersihannya. Yang ketiga, wadah yang digunakan seperti keranjang, plastik, blong pisau harus dicuci dengan air yang bersih dan disinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Yang keempat, pakaian kerja dicuci setiap hari oleh perusahaan. Yang terakhir, semua peralatan disimpan di tempat yang bersih. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Mencegah kontaminasi pada produk atau bahan lain dari pabrik seperti konstruksi, desain, dan layout, unit pengolahan, dan karyawan. Yang kedua, hygiene karyawan, termasuk pakaian kerjanya, aktivitas, dan perilakunya. Yang ketiga, mencegah kontaminasi produk akhir oleh bahan baku dengan memisahkan antara produk masak dan produk mentah. Selanjutnya, kontaminasi sanitasi unit pengolahan dan peralatannya. Kemudian, penyimpanan dan perawatan bahan pengemas. Yang terakhir, cara dan kondisi penyimpanan produk. Pencegahan kontaminasi silang dapat dilakukan dengan pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan lain dari produk masak atau produk siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang kedua, pemisahan area kotor dan area bersih. Yang ketiga, prosedur hygiene dan kesehatan karyawan yang tepat. Yang terakhir, pengendalian atau pembatasan pergerakan produk dan karyawan dalam pabrik. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang pertama, toilet. Untuk jumlah 1-15 orang tiap toilet. Yang kedua, sabun, tisu, pengering sekali pakai. Memiliki ventilasi, memiliki pintu yang tidak menyerap air, dan toilet harus dijaga kebersihannya. Untuk tempat cuci tangan, tersedia bahan pembersih dan pengering, serta lokasi harus strategis, mudah dijangkau, dan jumlah yang cukup. Untuk bak kaki, konstruksinya harus memadai, kedalaman cukup atau air memadai, serta konsentrasi desinfektan. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia yang mudah terkontaminasi. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik seperti pelumas oli, bahan bakar, pestisida, dan cairan. Yang keenam, persyaratan label, penggunaan, dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Semua bahan kimia, pembersih, dan sanitizer diberi label dengan jelas. Yang kedua, penggunaan bahan kimia, pembersih, dan lainnya seperti oli, minyak, dan bahan pembersih harus sesuai persyaratan. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus dan terpisah, tidak boleh berdekatan dengan ruang produksi. Penyimpanan dan penggunaan bahan beracun. Semua bahan kimia disimpan jauh dari area pengolahan, dalam ruangan terpisah dan dikunci. Akses ke ruangan tersebut harus dibatasi dan tidak sembarang orang yang bisa ke sana. Yang ketiga, wadah terbuat dari bahan yang sesuai dan diberi label tentang isi, konsentrasi, detail pabrik, dan petunjuk penggunaan, serta kadaluarsa dan simbol peringatan. Yang terakhir, penyimpanan bahan yang dapat bereaksi dipisah, tidak boleh digabung. 7. Pengendalian kesehatan karyawan. Pengendalian ini
dilakukan untuk mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan. Untuk menjamin hygiene karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses. Apabila didapati karyawan yang sakit, maka diizinkan untuk pulang. Yang pertama, hygiene karyawan. Hygiene karyawan meliputi pakaian kerja. Pakaian kerjanya harus bersih, warna terang, dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruang proses seperti sepatu, penutup kepala, sarung tangan, dan pengecekannya setiap hari. Yang kedua, tersedia prosedur pencucian pakaian karyawan dan program penggantian. Yang ketiga, fasilitas ruang ganti pakaian yang sesuai dengan jumlah karyawan. Ruang ganti yang dipisah untuk karyawan di area high reach. Selanjutnya, toilet yang sesuai dengan jumlah karyawan dan keadaan bersih dan lokasinya di luar ruang pengolahan sehingga karyawan harus melewati ruang ganti sebelumnya. Yang terakhir, tempat cuci tangan di fasilitas toilet dan seluruh titik masuk ke ruang proses tidak dioperasikan dengan tangan. Air hangat mengalir dengan suhu 40-43 derajat Celcius dan perlengkapannya. 2. Kesehatan karyawan. Sumber utama kontaminasi bakteri patogen adalah manusia, sehingga perlu pengendalian akses masuk ke ruang pengolahan. Yang pertama, seperti pengisian kuesioner kesehatan untuk karyawan baru dan diikuti dengan pengecekan kesehatan. Yang kedua, pengecekan harian terhadap kondisi kesehatan karyawan. Yang tiga, pengisian kuesioner bagi semua pengunjung pabrik. Terakhir, pengendalian pes. Pengendalian pes harus dilakukan di lingkungan unit pengolahan ikan. Dilakukan untuk mencegah agar pes seperti tikus, burung, dan lain-lain tidak masuk ke unit proses. Pengendalian pes dengan mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pes. Hama memiliki bahaya yang pertama seperti lalat dan kecoa, sumber salmonella, staphylococcus, dan lain-lain. Tikus, sumber salmonella dan parasit. Untuk burung, sumber salmonella dan listeria. Pest control, harus tersedia sistem pest control yang efektif dan diterapkan. Pengelolaan gedung harus mencakupi tindakan dan pencegahan pest. Kemudian rekaman pest control harus dipelihara. Kemudian karyawan dilatih dan diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi pest dan aktivitasnya. Yang terakhir, bila digunakan bahan kimia, maka staf harus dilatih untuk menangani dan menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.